Yang ketiga, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini yang A gambarnya seperti ini, yang B kayak gini, yang C ini. Langsung kita bahas yang A. Gambarnya ini tadi, berarti pecahannya di sini kita menghitungnya yang diarsir dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis 5 per Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang bab pecahan, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 4. Ayo mencoba halaman 8. Di sini ada buah apel, satu buah apel. Ini saya pecah jadi 4 bagian. Nah, di sini mau saya makan itu 1 bagian. Nah, jadi ini kalau kita tuliskan dalam matematika atau dalam bentuk pecahan, ini yang saya makan ini kan 1. Berarti 1 per dari keseluruhan bagian 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita tuliskan itu 1 per 4. 1 bagian dari 4 bagian. 1 bagian yang saya makan. Lanjutnya, di sini ada buku. Ada warna kuning, ada warna coklat. Saya hitung keseluruhannya. Yang kuning di sini ada 2. Keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau misalnya saya mau nulis pecahan yang menunjukkan buku yang warna kuning, itu berarti 2 dari 10 atau 2 per 10. Jadi ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan, di antara pembilang dan penyebut harus disisipkan kata per. Misalkan 1 per 4, ini disebut dengan 1 per 4, atau bisa juga 1/4. Contoh lain, 2 per 10, dibaca 2 per 10. Untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka yang pertama, jika A kurang dari B atau yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, maka A per B disebut pecahan murni. Contoh 3 per 7. Jadi yang kecil di atas 3, yang besar di bawah 7. Kalau yang kecil di atas itu berarti dia pecahan murni. Sekarang yang kedua, jika A lebih dari B, maka A per B disebut pecahan tidak murni. Contoh 8 per 7. Di sini yang kecil berada di bawah. Jadi ini namanya pecahan tidak murni. Kalau yang murni berarti yang kecil di atas. Sekarang yang ketiga, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut pecahan campuran. Contoh 3, 2 per 9. Di sini M-nya berarti 3, A per B-nya 2 per 9. Hanya lebih kecil yang atas, berarti ini adalah pecahan murni karena yang kecil di atas. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dinyatakan sebagai A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Yang atas namanya pembilang, yang bawah namanya penyebut. Langsung ke soal-soalnya. Yang nomor 1, Meli memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Meli? Berarti 1 coklat 5, atau setiap sahabatnya dia dapat 1/5 bagian atau 1/5, 1 bagi 5. Yang kedua,
Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Berarti yang dibagi tadi kan apelnya, dibagikan kepada temannya. Jadi apelnya berapa? 8 dibagi 4. Jadinya sama dengan 2. Jadi berapa buah apel yang diperoleh masing-masing teman? Itu adalah 2 buah. Yang ketiga, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini yang A gambarnya seperti ini, yang B kayak ini, yang C ini. Langsung kita bahas yang A. Gambarnya ini tadi, berarti pecahannya di sini kita menghitungnya yang diarsir dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tulis 5 per keseluruhan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi yang bawah kita tuliskan 9. Jadi pecahannya adalah 5 per 9. Sekarang yang B, di sini ada beberapa bagian yang diarsir kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3. Berarti kita tulis yang atas 3 per keseluruhannya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang bawah kita tuliskan 6. Nah, ini berarti menunjukkan pecahan 3 per 6. Yang C, di sini misalnya lingkaran ini kita bagi jadi 4. Nah, jadi di sini yang diarsir itu 1 bagian. Jadi kalau kita tuliskan itu berarti 1 per 4. Langsung soal yang keempat, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Yang A, 3 per 6 dengan menggunakan gambar persegi panjang. Jadi 3 per 6 kita gambar dalam bentuk persegi panjang. Sini kita buat berarti persegi panjangnya ada 6. Yang bawah dulu kita gambar itu 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kita gambar, kita arsir yang banyaknya yang atas 3. Jadi kita arsir 3 bagian. Jadi ini menunjukkan pecahan 3 per 6. Yang B, 1 per 5. Tadi mintanya lingkaran. Jadi kita buat lingkaran, kita bagi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu yang diarsir cuman 1. Nah ini berarti menunjukkan pecahan 1 per 5. Yang C tadi disuruh buat dalam bentuk segitiga. 2 per 3. Berarti segitiga ini kita bagi jadi 3 bagian. Yang bawah ini 1, 2, 3. Setelah itu yang diarsir 2. Ini yang ungu ini yang diarsir. Berarti kita arsir 2 bagian. Berarti yang ungu ini menunjukkan daerah pecahan 2 per 3. Yang D, 2 per 7. Ini terserah gambarnya. Saya buat dalam bentuk persegi panjang aja. Di sini dilihat yang bawah atau penyebutnya adalah 7. Jadi kita buat persegi panjang sebanyak 7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini harus sama ukurannya. Terus kita arsir banyaknya yang atas, yaitu 2. Berarti kita arsir 2 bagian. Jadi gambar ini menunjukkan pecahan 2 per 7. Nah, bagaimana tentang materi pecahan? Sudah paham bukan? Karena kalian sudah paham, makanya video ini saya akhiri. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.